Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, mana ketua kelasnya? Silakan dipimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Oke, nanti Pak Guru akan cek hadirannya satu persatu. Jadi hari ini, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita akan bahas mengenai sejarah Pancasila. Berarti hari lahirnya Pancasila yang kita bahas pada hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Pak Guru akan cek kehadirannya satu persatu. Siapa yang tidak masuk, nanti akan ketahuan ya. Kelas 74. Oke, perhatikan ketika Pak Guru absen. Yang tidak bilang hadir, Pak Guru alpakan. Makanya tolong diperhatikan ya. Abdul Naib mana? Abdul Naib kenapa pakai baju pramuka? Belum dapat. Sudah dihubungi Pak gurunya? Apa bilangnya? Apa bilang gurunya? Bajunya belum datang bajunya ya. Adinda. Yang dekat sama rumah Adinda siapa? Apa keterangannya? Alfa. Nggak ada surat. Agil? Ahen? Ahmad Januar? Alrisma? Anggi? Arya? Azra? Bayu? Bunga? Devina? Eka? Elno? Pandu? Febri? Iputu? Kenapa Putu nggak masuk? Yang dekat rumah sama Putu siapa? Nggak ada. Apa keterangannya? Nggak ada surat. Berarti Alfa ya. Intan? Kiki? Laila? Laila kenapa duduk di belakang Laila? Mukanya nggak kelihatan. Kalau badannya kecil, ambil posisi depan ya. Kiki? Sudah tadi ya? Laila sudah tadi? Livi? Maulana? Muhammad Rifki? Nilam? Reza? Ririn? Apa keterangannya? Alfa juga. Berarti sudah 3 orang ini yang keterangannya Alfa tanpa keterangan ya. Rizky? Rizky bajunya mana Rizky? Apa pakai baju pramuka? Belum beli. Rumi? Silvana? Zainur? Najwa?
Nggak masuk juga. Muhammad Syahril? Syahril Firdaus mana? Kenapa bengong Syahril Firdaus? Pak Guru sebut namanya, lupa namanya ya? Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, nah Pak Guru minta untuk menambah semangat belajar kita di pagi hari ini, Pak Guru minta kita sama-sama yel-yel ya. Jadi yel-yelnya apa? Yel-yelnya ketika Pak Guru bilang tepuk tangan satu, kalian tepuk tangannya? Oke, kalau Pak Guru minta tepuk tangannya 2 kali, berarti? Oke, kita coba, kita tes ya. Oke, fokus. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, tepuk tangan 4. Oke, tepuk pramuka. Ulang. Oke, fokus. Tepuk pramuka. Luar biasa semangatnya. Top, kelas 74 semangatnya luar biasa. Nah, lagi satu kali lagi untuk menambah semangat belajar kita di pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Pak Guru minta berdiri semuanya. Oke, Pak Guru hitung ya. Hitungan ketiga langsung mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, luar biasa kelas 74 semangatnya Pak Guru lihat rata-rata semangat. Jadi ada yang ngantuk hari ini? Nggak ada. Segar semua. Kalau masih ada yang ngantuk, Pak Guru belum mulai belajar. Tapi kalau semuanya semangat, kita mulai belajar. Oke, sekarang kita akan membahas materi kita. Pak Guru minta lihat fokus depan semuanya, dengarkan apa yang Pak Guru jelaskan. Karena nanti di akhir penyampaian materi ada tugas yang akan Pak Guru berikan kepada kalian. Tugasnya apa? Tugasnya itu nanti dalam bentuk kelompok. Kelas 74 sudah punya kelompok belajar apa belum? Oke, kalau belum nanti Pak Guru akan bagikan setelah Pak Guru selesai menyampaikan materi. Jadi Pak Guru minta tolong semuanya fokus lihat layar depan, dengarkan Pak Guru, jangan ada yang bermain karena nanti ada penilaian yang Pak Guru ambil ya. Ya anak-anak, kita mulai. Jadi materi kita pada hari ini adalah membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Oke, Pak Guru ulang. Materi kita pada hari ini adalah sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sebelum Pak Guru membahas mengenai sejarahnya, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan mengenai asal mula kata dari Pancasila. Buka bukunya, keluarkan bukunya. Oke, sudah? Oke, perhatikan. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya apa? Pak Guru ulang. Pancasila itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Yang dimana Pancasila itu dikenal oleh siapa? Siapa? I.R. Soekarno. Lihat bukunya, lihat depan. Pak Guru ulang. Pancasila itu dikenal oleh Empu Tan Tular.
pada zaman Majapahit. Berarti kalau Pak Guru simpulkan, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah dikenal pada saat zaman Majapahit. Berarti sebelum Indonesia merdeka apa sesudah Indonesia merdeka? Sebelum Indonesia merdeka. Secara tidak langsungnya masyarakat kita pada waktu itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila itu terdapat pada tulisan buku Sutasoma yang terdapat dalam negara Kertagama. Oke, kita lanjut ya. Pancasila terdiri dari berapa sila? 5. Sila pertama? Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Lalu yang terakhir? Oke, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 sila ini biasanya sering kita dengarkan pada saat apa? Ya, benar, pada saat upacara bendera. Ya. Oke, kita lanjut ke terbentuknya BPUPKI. Nah, berarti sekarang kita akan bahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Tolong diperhatikan. Bentuknya BPUPKI itu dibentuk atas perintah Jenderal Kumaci Harada. Itu tepatnya pada tanggal berapa? Oke. BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 atas perintah Jenderal Kumaci Harada. Nah, kalau kalian dengar kata Jenderal Kumaci Harada ini orang Indonesia apa orang luar? Orang mana ya? Orang Jepang. Ya. BPUPKI itu diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Pak Guru ulang. BPUPKI itu diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Yang beranggotakan berapa? 62 orang. Oke, 62 orang, bukan 63. Yang diketuai oleh siapa ketua BPUPKI? Kok Soekarno-Hatta? Nih ketuanya Rajiman Widoyo di Diningrat. Dan adapun tugas-tugas BPUPKI. Apa tugas BPUPKI? Yang besar dong. Katanya tadi semangat. Apa tugas BPUPKI? Oke, benar. Tugas BPUPKI itu adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting, baik itu ekonomi maupun politik, untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu tugas utama BPUPKI. Dan selanjutnya, adapun sidang-sidang BPUPKI. BPUPKI itu melakukan berapa kali sidang? 2 kali sidang, benar. Sidang pertama itu tepatnya pada tanggal berapa? Oke, benar. 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Sidang kedua itu pada tanggal berapa? Oke. Sidang kedua itu dimulai pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan adapun hasil sidang pertama dan kedua BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI itu menghasilkan pembentukan dasar negara, yaitu Pancasila. Lalu pada saat sidang BPUPKI terbentuklah yang namanya Panitia 9. Apa tugas Panitia 9? Oke, nanti kita bahas materi selanjutnya. Pada saat sidang pertama BPUPKI,
ada beberapa tokoh yang mencetuskan gagasan-gagasan Pancasila. Gagasan dasar negara yang dicetuskan oleh 3 tokoh kita adalah yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Soepomo dan IR Soekarno. Jadi nanti ketika Pak Guru bertanya, sebutkan Pak Guru 3 tokoh yang mengeluarkan gagasan Pancasila. Siapa saja? Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, IR Soekarno. Jadi ini 3 tokoh penting yang mencetuskan gagasan dasar negara, yaitu Pancasila. Muhammad Yamin mengeluarkan gagasannya, ada 5 gagasan Muhammad Yamin. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri ketuhanan, yang ketiga, yang keempat, lalu yang terakhir, yang terakhir adalah pri kerakyatan. Itu 5 gagasan yang dikeluarkan oleh Muhammad Yamin. Nah, sedangkan Dr. Soepomo juga mengeluarkan 5 gagasannya. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua mufakat, yang ketiga, yang keempat, lalu yang terakhir, yang terakhir musyawarah. Nah, gagasan yang terakhir dari IR Soekarno. IR Soekarno juga mengeluarkan 5 gagasan. Gagasan yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lalu yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu semua gagasan yang dicetuskan oleh 3 tokoh penting bangsa Indonesia. Jangan sampai nggak ada yang nggak tahu. Ketika Pak Guru bertanya, nanti sebutkan Pak Guru 3 pencetus gagasan dasar negara. Nanti jawabannya yang lain, ya. Nah, sekarang kita lanjut pembentukan panitia 9. Jadi pada saat sidang BPUPKI pertama itu dibentuk yang namanya panitia 9. Berarti anggotanya berapa? 9. Sudah panitia 9. Sudah pasti anggotanya 9, bukan 10, bukan 12. Sudah nyata-nyata di situ disebut 9. Berarti hanya 9 anggotanya. Panitia 9 itu diketuai oleh IR Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, ini gambar, tolong diperhatikan. Ini gambar tokoh-tokoh panitia 9. Ya. Gambar yang pertama, ini gambar tokoh-tokoh panitia 9. Nah, yang pertama, lihat gambarnya, perhatikan. Yang pertama ini IR Soekarno. Yang kedua Muhammad Hatta. Ingat, kalau tua menggunakan kacamata itu Muhammad Hatta. Yang ketiga, Marimis. Yang keempat, menggunakan peci, pakai kacamata, identiknya dengan, yang kelima, yang keenam, Agus Salim. Yang ketujuh, Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang terakhir, Ahmad Subarjo. Lalu yang kesembilan, Mr. Muhammad Yamin. Latar belakang dibentuknya panitia 9. Jadi panitia 9 itu ada latar belakang dibentuknya. Latar belakangnya adalah menemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Jadi bentuk dasar negara itu tidak mudah kita membalik telapak tangan. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada tanggal berapa?
Oke, benar. 17 Agustus tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, yang pertama kali dipikirkan adalah dasar negaranya dulu. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan di pertemuan pertama, dasar negara ini penting bagi setiap negara. Kalau dasar negaranya lemah, maka negara itu akan cepat apa? Kalau dasar negara di setiap negara lemah, maka negara itu akan hancur. Negara itu akan lemah kalau dasar negaranya nggak kuat. Seperti yang Pak Guru ibaratkan, ketika kita membangun sebuah rumah, yang pertama dibangun adalah apanya? Fondasinya benar. Yang pertama kita bangun ketika membangun sebuah rumah adalah fondasinya. Ini ibarat saja ya. Nah, ketika kita bangun fondasi, semennya kurang, maka rumah itu akan cepat hancur. Karena apa? Karena fondasinya nggak kuat. Tetapi kalau misalkan fondasinya kokoh, kuat, walaupun gempa hanya 6-5, Pak Guru yakin rumah itu tidak akan cepat hancur. Sebaliknya, kalau misalkan fondasinya tidak kuat, sudah walaupun 4 ataupun 5 gempa, misalkan, Pak Guru yakin maka rumah itu akan cepat ambruk. Karena apa? Karena dasar rumah itu nggak kuat. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama kali dipikirkan oleh tokoh kita adalah dasar negaranya. Nah, permasalahannya kita pada waktu itu ketika Indonesia merdeka, banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita. Bukan berarti kita merdeka kita bebas. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita pada waktu itu adalah ketika membentuk dasar negara, yaitu Pancasila. Banyak pemberontakan yang dilakukan oleh orang kita sendiri pada waktu itu. Banyak organisasi yang bermunculan. Salah satunya adalah apa? Sebutkan Pak Guru satu organisasi yang pernah memberontak terhadap Indonesia ketika di awal Indonesia merdeka. Apa? OPM. Kalau OPM itu sekarang. Di awal Indonesia merdeka. Pernah dengar PKI? PKI? Apa itu PKI? Apa PKI? Biasanya PKI ini ada filmnya, dan filmnya itu biasanya ditayangkan pada bulan Agustus. Pernah nggak nonton? Nah, apa tujuan didirikannya PKI? Apa itu PKI dulu? PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Apa tujuan didirikan Partai Komunis atau PKI? Apa tujuannya? Tujuannya adalah ingin mengubah nilai-nilai Pancasila menggunakan ideologi komunis. Ingat, PKI itu dibentuk tujuannya adalah ingin mengubah nilai-nilai Pancasila menggunakan ideologi komunis. Siapa ketua PKI? PKI itu diketuai oleh musuh, benar. Itu organisasi, itu baru pertama Pak Guru sebutkan. Yang kedua, ada yang tahu organisasi yang pernah memberontak terhadap Indonesia di awal Indonesia merdeka? Ketika Indonesia membentuk dasar negara, yaitu Pancasila. Apa yang kedua? Yang kedua adalah Darul Islam. Pernah dengar Darul Islam? Nah, banyak-banyak baca buku ya, buka internet. Jangan buka internet main game. Oke, baca sejarah Indonesia. Jadi, yang kedua adalah Darul Islam. Darul Islam ini tujuannya dibentuk adalah ingin mengubah nilai-nilai Pancasila menggunakan syariat Islam. Pertanyaannya Pak Guru, pantas nggak, bisa nggak Indonesia menerapkan syariat Islam atau hukum Islam di Indonesia? Enggak, oke benar. Alasannya apa?
Oke, karena di Indonesia ya tidak memiliki satu agama melainkan banyak agama, dan sejarah juga mencatat Indonesia ketika bebas dari jajahan Belanda maupun Jepang yang berjuang bukan Islam saja melainkan banyak agama, termasuk agama Hindu, agama Islam, apalagi Kristen, Buddha. Semua agama pada waktu itu bersatu untuk membebaskan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut. Tadi panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam yang kedua. Isi piagam yang ketiga. Isi piagam yang keempat. Lalu yang terakhir. Oke, ini 5 isi dari Piagam Jakarta. Nah, pertanyaannya Pak Guru, ada perbedaan nggak dengan isi Pancasila yang sekarang? Perbedaannya di mana? Oke, nomor 1, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam. Kenapa diubah? Yang awalnya menggunakan syariat Islam, alasannya adalah karena Indonesia tidak terdiri dari satu agama melainkan banyak agama. Lalu diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan sampai sekarang itu sering kita dengar pada saat upacara bendera. Oke, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ayo, Pak Guru kasih kesempatan untuk bertanya sebelum kita lanjut. Ayo, silakan. Yang senang sejarah, silakan bertanya sebelum kita lanjut. Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Sidang kedua BPU PKI. Tadi sidang pertama sudah kita bahas, sekarang kita bahas sidang kedua BPU PKI. Sidang kedua BPU PKI itu temanya adalah membentuk negara. Yang kedua, wilayah negara. Yang ketiga, kewarganegaraan. Lalu yang keempat, merancang undang-undang dasar. Lalu yang terakhir, pendidikan dan pengajaran. Jadi ini 5 tema sidang BPU PKI. Apa hasil dari sidang BPU PKI? Yang kedua, hasilnya adalah membentuk panitia perancang undang-undang dasar. Yang kedua, panitia pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA. Yang terakhir adalah panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Jadi ada 3 hasil sidang BPU PKI. Terbentuknya PPKI. Jadi setelah sidang kedua BPU PKI terbentuk lagi selanjutnya yang namanya PPKI. Apa itu PPKI? Apa itu PPKI? Apa PPKI? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa Pak Guru kasih poin. Angkat tangan. Jangan takut salah. Partai Persatuan. Oke, masih kurang tepat. Apa itu PPKI? PPKI adalah panitia Oke, benar. Kenapa? Padahal saya tahu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Lumayan loh poin, seandainya ada yang berani angkat tangan lalu bisa menjawab. Ketika nggak tuntas di pelajaran Pak Guru, poin itu nanti yang akan menambah skor kalian. Jadi manfaatkan ketika Pak Guru kasih pertanyaan ya. Terbentuknya PPKI. PPKI itu dibentuk pada tanggal berapa? Oke, PPKI itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. PPKI itu diketuai oleh IR Soekarno. Pak Guru ulang. PPKI itu diketuai oleh IR
Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Sedangkan sebagai penasihatnya adalah Mr. Muhammad Subardjo. PPKI ketuanya IR Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta, penasehatnya adalah Mr. Muhammad Subardjo. Apa tugas PPKI? Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendiri negara dan pemerintah. Jadi PPKI ini tugasnya adalah mempersiapkan bahan-bahan kemerdekaan Indonesia, bahan-bahan yang penting ya. Sidang PPKI. PPKI itu terjadi berapa kali sidang? 3 kali persidangan. Sidang yang pertama pada tanggal, sidang kedua, lalu yang terakhir, oke. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa hasil sidang pertama PPKI? Sidang pertama PPKI mengesahkan rancangan undang-undang sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Ini hasil sidang pertama PPKI. Yang kedua, memilih IR Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Jadi besok atau pertemuan selanjutnya ketika Pak Guru bertanya, IR Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden itu pada saat sidang keberapa PPKI? Jawabannya adalah kedua. Ke-1 sudah jelas di sini. Dan hasilnya adalah itu poin kedua, memilih IR Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Hasil sidang ketiga adalah untuk sementara waktu presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Jadi ini 3 poin hasil dari sidang PPKI. Sidang kedua PPKI. Hasil yang pertama adalah menetapkan wilayah Indonesia menjadi berapa provinsi? 8 provinsi. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Lalu yang terakhir, sidang PPKI yang kedua, membentuk komite nasional di setiap provinsi. Berarti sidang PPKI yang kedua itu terdapat 4 poin penting. Lalu yang terakhir, sidang ketiga PPKI, yang pertama adalah menghasilkan dibentuknya komite nasional. Hasil yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Lalu yang terakhir, oke, dibentuknya tentara kebangsaan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, materinya sudah habis. Jadi kegiatan kita selanjutnya adalah sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, Pak Guru kasih kesempatan untuk bertanya dulu. Ayo, yang mau bertanya dari materi yang awal Pak Guru sampaikan sampai barusan. Ayo, Pak Guru kasih kesempatan yang ingin bertanya. Yang nggak mengerti, yang kurang mengerti silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya apa tidak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah tugas kelompok. Oke, kelas ini punya kelompok belajar? Tidak. Oke, kalau tidak, Pak Guru yang akan membuat langsung kelompok belajarnya ya. Nah, caranya gimana? Pak Guru nanti meminta kalian menghitung. Ketika Pak Guru tunjuk anaknya, sebut angka ya. Misalkan Pak Guru mulai dari sini. Berarti kamu menyebutnya angka 1, 4. Oke, fokus. Oke, kenapa ini nggak fokus? Oke, Pak Guru minta tepuk semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk pramuka. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjut. Fokus semuanya, lihat Pak Guru. Oke, yang Pak Guru tunjuk
anaknya sebut angka ya. Oke, Pak Guru mulai dari sini. 5 sampai 5. Pak Guru ulang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Pak Guru ulang lagi. Karena ini kalau Pak Guru gabung jadinya perempuan-perempuan ya, putri-putri laki-laki. Nah, Pak Guru maunya gabung. Oke, Pak Guru ambil 2 laki, 2 perempuan. Oke, mulai dari sini. 1, 2, 3. Oke, jangan yang Pak Guru tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ya? Belum ya? Kamu udah? Belum, oke. Udah? Udah? Kamu belum? Udah? 3 ya. Oke, perhatikan. Angka yang kalian sebut tadi masih ingat? Oke. Perhatikan. Yang menyebut angka 1 Pak Guru minta ke sini dulu. Angka 1. Oke, biar rapi Pak Guru, yang Pak Guru sebut angka 1 aja yang berdiri. Biar rapi, cepat. Bergerak lebih cepat. Ayo cepat. Rapikan mejanya, langsung satukan mejanya. Satukan mejanya. Oke, yang menyebut angka 2 angkat tangan. Menyebut angka 2. Angka 2, angka 2. Sini, sebelah sini. Angka 2. Sini angka 2. Satukan sini. Cepat, yang 2 1. Ayo dong yang 1 jangan bengong, cepat bergerak. Ya sini. Di sini kelompok 1. Ayo cepat bergerak. Yang 2 di sini dulu. Yang 2 di sini, cepat bergerak. Ayo. Yang menyebut 2 tadi sini. Satukan mejanya. Oke. Satukan mejanya. Ambil kursinya, nak. Ambil kursinya dong, kenapa bengong? Oke, yang 3 sebelah sini. Yang 3 sebelah sini. Satukan dia mejanya. Satukan. Keluarkan itu ya. Yang 4 sebelah sini. Yang 4 ini. Angkat. Udah, ayo dong, kenapa bengong? Yang ke terakhir di sini, belakang. Satukan ini, satukan. Sini. Nah. Ayo silakan duduk. Kalau sudah ketemu kelompoknya, Pak Guru minta duduk. Tasnya ditaruh di dalam laci dulu. Tasnya taruh dalam laci. Ayo cepat bergerak. Yang menyebut 5 di sini, belakang. Yang kelompok 5 di paling belakang. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Ayo duduk. Kalau kelompoknya banyak, Pak Guru bagi lagi nanti kelompoknya lagi. Oke, duduk dulu. Silakan duduk dulu. Udah ya?
Oke, ini fokus. Sudah, yang ini mana timnya nih? Mana timnya? Ayo dong, cepetan. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah duduk, Pak Guru minta silakan duduk rapi. Kenapa? Ada kursinya. Itu kursi satu tuh. Ambil itu. Itu ada 2. Pakai. Udah ya. Nah ini, yang pakai baju pramuka, ambil sebelah sana. Sana. Biar nggak kosong. Nah, ambil tengah. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita bisa lanjut nih. Oke, kemarin Pak Guru sudah perintahkan kalian untuk bawa HP. Setiap kelompok hanya 1 HP Pak Guru perbolehkan, tidak boleh 2. 1 HP aja dan taruh di atas meja. Buku catatannya yang kalian catat materinya Pak Guru barusan itu dikeluarkan juga, buku catatannya semuanya. Jadi nanti Pak Guru minta karena ini merupakan tugas kelompok, jadi semuanya bekerja. Udah, perhatikan, dengarkan Pak Guru. Karena ini tugas kelompok, Pak Guru minta semuanya bekerja. Nggak ada kelompok yang nggak bekerja. Jadi nanti Pak Guru perhatikan mana kelompok yang nggak kompak. Kalau misalkan ada kelompok yang nggak kompak, berarti nilainya juga nanti nggak akan kompak Pak Guru kasih. Ya. Oke, kita mulai. Kelompok 4. Bisa kita mulai? Oke, fokus. Nah, Pak Guru minta tentukan siapa ketua kelompoknya dulu. Ketua kelompoknya. Ini kelompok 2, siapa ketua kelompoknya? Tentukan ketua kelompoknya dulu. Oke, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu, nanti Pak Guru kasih penjelasan dulu. Jangan dijawab dulu, dilihat-lihat aja dulu ya. Kelompok 5. Ini Pak Guru ganti nih yang bersih. Pak Guru ganti. Oke, anak-anak perhatikan, lihat depan ya. Oke, semua sudah dapat LKPD? Oke, jangan dikerjakan dulu sebelum ada perintah dari Pak Guru ya. Oke, lihat depan dulu ini. Lihat depan. Oke, di sini ini lembaran LKPD. Nah, yang sudah Pak Guru bagikan ke setiap kelompok. Jadi di sini ada nama siswa. Nama siswa ini kalian masukkan di sini kelompoknya. Misalkan kelompok 1 ditulis di sini. Lalu titik 2 nama kalian ya. Kalau misalkan tidak cukup di kolom ini, kalian bisa cukup di nama siswa ini diganti dengan nama kelompok aja. Misalkan kelompok 1 udah cukup. Namanya di mana? Namanya di belakang lembaran nanti, nama kelompoknya. Paham? Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada tugas lembaran pertama. Nah, tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan mengenai BPUPKI sampai ketuanya, apa tujuan dibentuknya BPUPKI dan berapa kali BPUPKI mengadakan sidang. Tadi udah kita bahas ya. Nah, jawabnya di mana jawabnya Pak Guru? Jawabnya di kolom yang kosong di sebelah kiri. Ya? Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Lembaran kedua, perhatikan lembaran keduanya. Nah, di sini ada gambar 5 tokoh pahlawan bangsa Indonesia.
di bawahnya di sini ada kotak kosong berwarna kuning. Nah, di sini kalian mencocokkan gambar dengan nama. Di situ ada pilihan nggak namanya? Nama tokoh. Perhatikan di bawahnya ada Suepomo, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman, Muhammad Yamin, dan IR Soekarno. Nah, maksudnya Pak Guru di sini, misalkan contoh ini, gambar nomor 1, ini kira-kira siapa? Misalkan Muhammad Yamin, menurut Pak Guru yang nomor 1 ini Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini Pak Guru tulis di kolom di bawah gambarnya. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke di bawahnya. Nah, yang ini, perhatikan. Tarik garis pada kotak yang membuat jawaban yang benar. Kalian menjawabnya ini, perhatikan. Misalkan oke. Ketua PPKI. Ini ketua PPKI ya. Siapa ketua PPKI? Misalkan menurut Pak Guru ketua PPKI adalah IR Soekarno. Misalkan ini menurut Pak Guru. Berarti Pak Guru aksir ini sampai ke nama IR Soekarno. Paham? Atau misalkan di sini pembentukan pembahasan pada sidang pertama PPKI. Apa pembahasannya? Misalkan Pak Guru menggunakan misalkan mana ini? Menetapkan presiden dan wakil presiden, misalkan Pak Guru aksir sampai ke atas kayak gini. Paham? Bisa dimengerti? Ada kelompok yang tidak mengerti nggak dari penjelasannya Pak Guru? Paham semua? Oke, kalau sudah paham kita lanjut lagi. Nah, lembaran yang terakhir, LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga adalah gagasan dasar negara yang dicetuskan oleh 3 tokoh penting bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada Muhammad Yamin, tadi sudah Pak Guru jelaskan, Dr. Suepomo, dan IR Soekarno. 3 tokoh ini mencetuskan 5 gagasan dasar negara. Sebutkan di sini, masukkan di kolom ini 1, 2, 3 sampai dengan 5. Begitu juga dengan kolom 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, yang selesai. Nah, kelompok yang selesai nantinya Pak Guru minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Tapi yang maju bukan ketua. Pak Guru minta semua kelompoknya yang maju. Ya, Pak Guru minta semua kelompoknya yang maju dan masing-masing kelompok nanti jangan hanya ketua yang menjawab. Kasih temennya nanti. Ya. Oke, bisa kita mulai? Oke, kalau gitu silahkan dikerjakan LKPD-nya. Boleh, silahkan dikerjakan. Nah, yang membawa HP itu nanti di terakhir Pak Guru kasih WiFi-nya ya. Oke, jangan lupa tulis namanya. Oke, kalau bisa. Nah, ini kan nama panggilan ya. Pak Guru minta nama lengkap aja. Nama lengkapnya di sini ya. Nama lengkapnya. Nah, oke, yang mana ketuanya? Mana pengisiannya? Nah, nanti nama temannya jangan pakai nama panggilan ya. Nama lengkapnya. Ya, nama lengkapnya. Yang isi biodata temannya mana? Oke, ini ya. Ini nanti nah kelompok 5. Nah, nama temennya dulu diisi dulu, nanti dijawab ya. Nah, ini nama temennya jangan nama panggilan. Nama lengkap ya. Sudah. Oke, mana biodatanya? Oke, ini diisi dulu nih ya. Nah ini kan nama panggilan lagi nih. Oke, ini nama temennya. Tadi Pak Guru minta di belakang. Tapi yang kamu tulis jangan nama panggilannya, nama kelompoknya. Ya, nama kelompok, nama lengkapnya. Ini kan nama panggilan nih. Oke, kelompoknya udah benar nih, kelompok 3. Oke, kelas 74. Oke, ini enggak apa-apa sudah yang nama lengkap temennya ditulis ya. Biar Pak Guru enggak bingung nanti cari nama temennya.
Ketuanya mana? Oke, lihat Reza sini. Reza, nah ini kan sama dengan teman-temannya nih. Pak Guru tidak mau menggunakan nama panggilan, nama lengkapnya. Karena kalau pakai nama lengkap berarti nggak pas di sini ya, nggak nyampe. Pak Guru minta di sini cukup nama siswa Reza. Nah di sini kan tadi Pak Guru minta misalkan nama siswa ini cukup nama kelompok aja. Ini kelompok berapa? Nah terus ini kelompok 4. Nah lalu namanya itu di belakang ini. Nah tapi nama lengkapnya, bukan nama panggilan temennya ya. Nah sekarang kelompok yang lain jangan bengong, bantu temennya, kan materinya ada di buku catatannya juga. Nah di sini nanti kalian misalkan siapa nih ketua PPKI, cari di bukunya, lihat di bukunya. Kalau ketemu jawabannya kasih temennya, lalu beri jawabannya ya. Oke, yang ini ada yang kesulitan? Mana HP yang digunakan? Ini Pak. Oke dah. Yang lain nggak boleh keluarin HP. Nah, kamu buka bukunya, mana bukunya? Keluarkan catatannya. Jangan bengong, bantu temennya bekerja. Ini bukan tugas individu, ini tugas kelompok ya. Nah, yang lain cari ya. Udah apa-apa, kosongin aja. Ini yang lain jangan bengong, fokus lihat LKPD-nya. Buka bukunya. Kalau ketemu jawabannya kasih yang nyatet siapa. Lalu jawabannya ditulis ya. Kerjasama. Bisa. Jangan mengandalkan satu teman aja. Udah, jangan enak. Nah, ini Pak Guru minta. Nah, sini dengarkan Pak Guru. Ini tugas kelompok. Pak Guru minta kalau tugas kelompok berarti kerjanya sama-sama atau secara kelompok. Jadi nggak ada kelompok yang tidak bekerja. Nanti Pak Guru tandai siapa anak yang tidak bekerja. Ya. Nah, caranya kalau misalkan yang satu cari materinya atau misalkan dibagi nih, si ini dapat yang ini, kamu ini. Bagi caranya biar dapat. Nah, ini bisa kamu berdua cari dia di berdua. Nah, benar, ini bagi ya. Oke. Pelan-pelan, pastikan jawabannya benar. Kalau belum yakin, tapi kalau sudah yakin enggak apa-apa. Tapi kalau masih belum yakin, baca lagi buku catatannya. Nah, gitu, fokus. Oke, jadi nanti kelompok mana yang cepat selesai, berarti kelompok itu nanti yang akan pertama kali mempresentasikan hasil kerjanya ya. Kenapa? Iya, ini kan maksudnya kayak gini nih. Ini kan gambar ya, gambar siapa ini. Nah, ini kan nggak perhatikan dulu gambarnya, gambar toko ini. Nah, misalkan menurut kalian, misalkan yang ini nih, aku tunjuk ya. Ini merupakan namanya, misalkan Dokter Rajiman. Berarti kalian tulis di sini namanya. Paham? Namanya kalian tulis di bawah fotonya. Kan ada panah ini menunjukkan. Berarti siapa nama gambar ini? Gambar tokoh pahlawan ini. Begitu juga dengan misalkan yang ini, gambar pertama. Nah, kira-kira siapa sih nama gambar yang ada di gambar kerja ini? Ya. Gimana? Susah soalnya? Susah nggak soalnya?
Susah-susah gampang. Sudah. Oke, nanti Pak Guru hanya mengingatkan saja kelompok mana yang sudah selesai duluan, berarti nanti kelompok itu yang akan mempresentasikan hasilnya pertama maju di depan. Oke, ayo cepat. Waktu kita mau habis. Ayo cepat. Oke, sini. Pak Guru kasih hak pos-potan ya. Oh ya pelit sih Pak. Sebentar dulu. Sudah, sini. Buka sepotannya, Nak. Buka. Oke, manfaatkan untuk materi aja ya. Mana? Ini mana hap? Ya, sebentar. Kenapa? Sudah. Oke. Belum? Ini sudah ketemu kan? Ada paketnya? Mau habis. Habis. Tapi bisa cari materinya? Bisa. Oke. Ini sudah. Jadi nanti ketika temennya maju di depan mempresentasikan hasil kerjanya, kelompok lain Pak Guru minta nanti perhatikan temennya yang maju. Dan nanti jawaban temennya jangan kalian ubah jawaban kalian ya. Belum tentu nanti jawaban teman kalian yang maju di depan itu jawabannya yang benar ya. Bisa jadi jawaban kalian yang benar nantinya. Udah ya, dosa main fokus. Kan sudah Pak Guru kasih internetan. Manfaatkan internetannya. Ini ada paketnya, Nak? Ada paketnya? Ada paketnya? Ada paketnya? Ada paketnya enggak? Kuota. Sudah? Dapat? Oke, ya sudah. Oke, kelompok 5 sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, kita tunggu kelompok yang lain lagi temennya. Kelompok 1? Kelompok 1 gimana? Sudah? Belum? Kelompok 2? Belum? Kelompok 3? Kelompok 4? Belum? Ayo,
Cepat. Anak, perhatikan yang sudah siapkan kelompoknya. Yang kelompok 5 tadi yang sudah ya. Oke, kelompok 5 yang lain fokus lihat temennya. Dan nanti Pak Guru minta ketika kelompok 5 menjawab hasil kerjaannya, kelompok lain jangan mengubah jawabannya. Seperti yang Pak Guru katakan tadi, belum tentu jawaban kelompok 5 itu benar. Paham? Oke, jadi silakan kelompok 5 untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo maju. Semua. Ayo cepat. Tasnya taruh. Ayo, Pak Guru minta kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Lewat sini. Oke, silakan. Sebelum dimulai, Pak Guru minta perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, fokus. Oke, yang lain perhatikan. Nah, suaranya. Perhatikan kalau ketika temennya mempresentasikan di depan, Pak Guru minta yang lain diam. Jangan ada yang bersuara lagi. Oke, silakan dimulai. Dari kelompok berapa tadi? Oke, silakan kelompok 5. Udah. Fokus, lihat temennya dulu. Lihat temennya dulu. Siapa ketua BPUPKI? Berapa jumlah anggota BPUPKI? Apa tujuan pembentukan BPUPKI? Menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia Merdeka. Berapa kali BPUPKI mengadakan sidang bersama pelaksanaan sidang pertama jam 9 sidang kedua 7 Juli sampai 17 Juli 1945. Oke. Lembaran kedua. Besaran dikit suaranya. Besaran dikit suaranya. Sebentar, maju depan lagi dikit. Oke. Ayo, sudah. Oke, teman-teman bisa dengar nggak temennya? Nggak, besarkan lagi kelompok 5 suaranya. Oke, yang lain diam. Jangan ada yang bersuara, fokus dengarkan temennya. Oke, kelompok 5 ayo. Oke. Oke, foto yang terakhir Muhammad Hatta. Oke, selanjutnya gambar. Oke, karena ini menunjukkan gambar. Oke, perhatikan. Pak Guru minta ini diaksir. Ayo maju siapa yang menjawab kelompok 5. Silakan. Nih, spidolnya sini. Sini. Ayo, silakan dijawab.
Oke, jawaban kalian jangan diubah. Belum tentu kelompok 5 jawabannya benar. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, terus LKPD yang terakhir. Silakan dijawab. Lembaran ketiga. Dengarkan kelompok lain. Nanti kalau ada yang ingin memberikan sanggahan ke kelompok 5, Pak Guru nanti akan memberikan kesempatan. Ayo, bacakan. Dua, dokter Sulepomo. 1, persatuan. 2, mufakat dan demokrasi. 3, keadilan sosial. 4, kekeluargaan. 3, eminang musyawarah. R. Sutarno. 1, kebangsaan Indonesia. 2, Indonesia dan kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, perhatikan tadi kelompok 5 sudah mempresentasikan hasilnya dari lembaran pertama sampai dengan lembaran ketiga. Ada enggak yang ingin memberikan sanggahan ke kelompok 5? Ada yang berani ingin memberikan sanggahan ke kelompok 5? Kalau tidak, nanti setiap kelompok yang maju nanti kita akan jawab sama-sama ya lembaran LKPD-nya ya. Tetapi ada enggak yang ingin memberikan sanggahan dulu ke kelompok 5? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Pak Guru persilahkan kelompok 5 untuk duduk nih. Tapi sebelum itu ada nggak kelompok 1, 2, 3, 4 ingin memberikan sanggahan ke kelompok 5? Karena kalau Pak Guru lihat tadi masih banyak salah kelompok 5 menjawab. Nah, nanti kita jawab sama-sama. Misalkan Pak, LKPD 1 di lembaran pertama itu mengenai kapan dibentuknya BPU PKI misalkan. Tadi kelompok 1 itu kelompok 5 menjawab pada tanggal sekian. Yang benar menurut kami kelompok 5 adalah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, seperti itu caranya untuk memberikan sanggahan. Ada yang berani? Nggak ada yang berani? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru persilahkan kelompok 5 untuk duduk. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, kelompok yang sudah mana? Ke kelompok 3, silakan maju. Yang lain fokus, jangan bersuara. Dengarkan temennya yang di depan. Perhatikan, makanya perhatikan temennya. Kalau misalkan ada perbedaan dengan jawaban kalian, berarti kalian berikan sanggahan. Paham maksudnya di situ? Kalau ada perbedaan dengan jawaban kalian, berikan sanggahan menurut jawaban kelompok itu sendiri, ya. Jangan takut. Kelompok yang berani memberikan sanggahan kepada temannya mendapat poin dari Pak Guru. Ingat, Pak Guru ulang. Kelompok yang berani memberikan sanggahan kepada kelompok yang maju di depan, kelompok tersebut mendapat poin dari Pak Guru. Jadi jangan takut. Yang intinya ketika misalkan kelompok 1 menjawab misalkan lembaran pertama itu ada beda dengan jawaban kalian, silahkan berikan sanggahan ya. Kalau ada perbedaan dengan LKPD kalian. Jadi untuk perhatikan. Jadi Pak Guru minta perhatikan temannya dulu, dengarkan. Pak Guru minta kelompok 3 maju lebih depan lagi biar suaranya bisa didengar. Oke, silahkan dimulai. Salam dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama saya sendiri Azra dan teman saya Risma, Dia, Rizky, dan juga Bayu dan Lana. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Kapan BPU PKI dibentuk? Pada tanggal 1 Maret 1945. Siapa ketua BPU PKI? Diketuai oleh Radiman Wedyo Didingrat. Berapa jumlah anggota BPU PKI? Beranggotakan 62 orang. Apa tujuan pembentukan BPU PKI? Jawaban, melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka menetapkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Berapa kali BPU PKI mengadakan sidang? Tuliskan tanggal pelaksanaan sidang tersebut. Jawaban,
2 kali sidang resmi. Oke. Letakkan dan tentukan gambar dengan nama tokoh yang sesuai. Foto 1, Ria Soekarno. Foto 2, M. Yamin. Foto ketiga, Suepomo. Foto keempat, DR Radiman. Foto kelima, Muhatta. Oke, sudah. Oke, lembar kerja di bawahnya. Siapa yang ingin maju di depan ke papan tulis untuk memberikan centangan? Ayo, siapa? Sini. Sini, maju sini. Oke, perhatikan. Lihat, kalau ada perbedaan dengan LKPD kalian, nanti itu sebagai sanggahan kalian ya. Oke, iya. Oke, lanjut ke LKPD terakhir. Dengarkan. Bandingkan dengan LKPD kalian, dengarkan, lalu perhatikan. Ayo, silakan. Gagasan dasar negara yang ditentukan oleh 3 tokoh besar dalam merumuskan dasar negara. 1. Bung Yamin. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri ketuhanan. 3. Kesejahteraan rakyat. 4. Pri kemanusiaan. 5. Pri kedaulatan. 2. Dr. Suepomo. 1. Kesatuan. 2. Mufakat dan demokrasi. 3. Keadilan sosial. 4. Kekeluargaan. 5. Musyawarah. Ya, selanjutnya. 3. Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sudah habis? Oke, sebelum kelompok 3 kembali ke tempatnya, ada yang ingin memberikan sanggahan? Kelompok 1, 2, 4, dan 5. Ayo. Ada nggak perbedaan dengan LKPD kalian? Nah, tadi ada nggak? Ingat, ada poin loh. Kelompok yang berani memberikan sanggahan, Pak Guru kasih poin. Sama, Pak? Oke. Yakin? Ada yang sama? Silakan berikan sanggahan. Oke. Oke, nggak ada ya? Kalau tidak ada, Pak Guru persilahkan nih. Berarti nggak ada poin yang didapatkan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 5. Nih, Pak Guru kasih kesempatan nih. Kelompok 5, yuk. Berani memberikan sanggahan? Apa? Di lembaran LKPD kedua. Ayo, silakan. Yang di mana bedanya silakan. Kelompok 5. Yang di mana? Yang di sini. Yang di foto. Yang foto nomor berapa? Foto yang nomor berapa? Foto nomor berapa? Oke, foto nomor 4. Kalau nomor kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi siapa yang foto nomor 4 menurutnya? DR Rajiman. Oke, DR Rajiman. Kalau kelompok 5? Muhammad Yamin. Oke, luar biasa. Menurut kelompok 5, foto nomor 4 itu adalah Muhammad Yamin. Sedangkan kelompok 3 itu Dr. Rajiman. Nah, mana yang benar? Nanti Pak Guru atau kita akan jawab sama-sama ya. Oke, silahkan kelompok 3 duduk ke tempatnya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 sudah berani memberikan sanggahan. Tapi belum tentu kelompok 5 itu jawabannya benar memberikan sanggahan. Tetapi dia berani, Pak Guru kasih poin. Walaupun dia salah, misalkan Pak Guru tetap kasih poin. Makanya jangan takut memberikan sanggahan. Salah benarnya urusan belakang. Yang intinya mental dan berani. Ya, oke. Jadi karena waktu kita sudah mau habis, jadi kelompok yang belum maju itu minggu depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Jadi hari ini Pak Guru akan menyimpulkan kegiatan kita.
tadi kita sudah bahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Baik itu dari sidang BPUPKI-nya kita sudah bahas sampai dengan PPKI. Jadi di sini perhatikan, lihat depan. Kesimpulannya adalah apa kesimpulannya? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu dibentuk pada saat sidang pertama BPU PKI, tepatnya pada tanggal berapa? 1 Juni tahun 1945. Dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru tutup, jadi sekarang Pak Guru akan memberikan kalian lembaran refleksi. Apa itu lembaran refleksi? Di sini Pak Guru minta kalian, Pak Guru ingin tahu isi hati kalian yang sekarang, maksudnya. Nah, apa yang kalian rasakan selama Pak Guru menyampaikan materi selama 2 jam? Yang misalkan kalian merasakan senang, di sini ada emoji senang, sedih, susah, penuh kegembiraan atau cinta. Nah, kan ada gambar lop-lopnya, ya. Nah, di sini kalian nanti misalkan kalau senang, sedih, di sini kalian centang di emojinya, cukup dengan cara dicentang saja ya, paham? Oke, Pak Guru bagikan, lalu dicentang, nanti kumpulkan ke Pak Guru. Oke, kelompok Pak Guru minta berapa ini Pak Guru kasih? 3 aja ya, silakan. Terus namanya siapa yang mau isi? Nah. Oke, Pak Guru kasih 3 aja. Siapa yang mau ngisi ya? 4 lah Bapak. Oke. 4 aja. Oke, 4 aja. Ini satu orang Serina. Pak Guru kasih 4 aja ya. 4 lembar. Nah. Ya, 4 yang isi. Sudah habis. Oke, silahkan diisi. Itu lembar refleksi, kalian isi sesuai dengan isi hati kalian yang sekarang ya. Misalkan kalian senang, silakan berikan tanda centang. Dicentang aja, enggak perlu pakai kalimat atau kata. Ya, dicentang di bawahnya ini ya. Nah, misalnya di sini centang aja. Kenapa? Biasa centang sampai iya, centang aja sampai bawah. Tinggal, tapi di sini kan dibaca nih. Peserta didik senang nggak pada saat pembelajaran? Oke, kalau misalkan biasa centang aja. Oke, sudah? Oke, nanti Pak Guru ambil ya. Oke, perhatikan sambil refleksinya diisi. Jadi perhatikan sambil dengarkan Pak Guru ya, karena waktunya Pak Guru sudah habis. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru minta kita yel-yel yang terakhir kalinya ya, perhatikan. Oke, dengarkan Pak Guru. Oke, ini yel-yel penutup kita, biar semangatnya kita tetap membara ya. Oke, perhatikan, tepuk 1. Ulang, masih belum kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pramuka. Oke, luar biasa. Berarti semangatnya tetap terjaga dari awal sampai akhir kegiatan ya. Oke, sudah. Perhatikan, kalau gitu karena waktunya kita sudah habis, Pak Guru akhiri. Untuk minggu depannya, perhatikan, untuk minggu depannya pelajaran kita membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke.
Jadi Pak Guru akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.